warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurfeja Siregar, Prodi Manajemen semester 4. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku keorganisasian. Dosen pengaku Pak Abdul Wahid Al-Fareji, SEMM. Baik, saya di sini akan membacakan tugas saya, yaitu merangkum sebuah materi. Materi pertama yaitu sikap dan kepuasan kerja dalam organisasi. Pengertian sikap kerja. Sikap kerja adalah sikap mental terhadap pekerjaan yang mencerminkan keinginan dan keterlibatan. Hal ini mencakup kejujuran, kedisiplinan, dan semangat dalam menjalankan tugas. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap kerja. Yang pertama yaitu stres, yang kedua keadilan, yang ketiga komunikasi, dan keempat keseimbangan kerja hidup. Penting kepuasan kerja dalam organisasi. Yang pertama yaitu meningkatkan kinerja. Kepuasan kerja dapat meningkatkan produktivitas karyawan dan kualitas hasil kerja. Mencegah PHK. Yang kedua yaitu mencegah PHK. Karyawan yang puas cenderung bertahan, mengurangi biaya pergantian karyawan. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas layanan. Karyawan yang puas dapat memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Hubungan antara sikap dan kepuasan kerja, yaitu kesesuaian dengan nilai organisasi, kedukungan dari atasan, dan komunikasi yang efektif. Metode evaluasi sikap dan kepuasan kerja. Metode evaluasi sikap dan kepuasan kerja penting untuk memahami perilaku karyawan. Penilaian dapat dilakukan melalui survei, wawancara, dan observasi terstruktur. Dampak positif kepuasan kerja bagi organisasi. 25% yaitu produktivitas, 20M penghematan biaya, dan 10% referensi karyawan. Kepuasan kerja dapat membawa dampak positif bagi organisasi, seperti peningkatan produktivitas, penghematan biaya, dan meningkatkan tingkat referensi karyawan. Hal ini berkontribusi pada kesejahteraan organisasi secara keseluruhan. Strategi meningkatkan kepuasan kerja, yaitu penyediaan keseimbangan kerja, pemberian penghargaan dan pengakuan, ketiga peningkatan komunikasi internal, dan penyediaan kesempatan penghematan diri. Studi kasus tentang sikap dan kepuasan kerja. Tingkat kepuasan kerja, penelitian menunjukkan bahwa karyawan yang merasa dihargai dan didengarkan cenderung memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi. Dampak sikap terhadap produktivitas. Studi kasus menunjukkan hubungan positif antara sikap kerja yang positif dengan peningkatan produktivitas di tempat kerja. Tantangan dalam meningkatkan sikap dan kepuasan kerja. Yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan. Kedua, stres dalam lingkungan kerja. Yang ketiga, ketidakjelasan dalam tugas. Yang keempat, konflik antar anggota tim. Materi kedua yaitu konsep motivasi. Motivasi merupakan dorongan internal dan eksternal yang membuat seseorang bertindak untuk mencapai tujuan tertentu. Pemahaman yang mendalami mengenai konsep motivasi akan membantu Anda memotivasi diri sendiri dan orang lain secara efektivitas. Definisi dari motivasi yaitu dorongan internal dan eksternal yang menggerakkan individu untuk bertindak mencapai tujuan tertentu. Pentingnya motivasi sangat berperan penting dalam memicu dan mengerahkan perilaku seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Aspek motivasi terdiri dari aspek energi, arah, dan ketekunan dalam bertindak untuk mencapai tujuan. Bentuk-bentuk motivasi ada 3, yaitu motivasi intrinsik dari dorongan timbul dari diri sendiri ya. Yang kedua motivasi ekstrinsik yang datang dari luar, dan motivasi positif dorongan untuk melakukan sesuatu dengan imbalan atau penghargaan yang menyenangkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi yaitu faktor internal, eksternal, dan kondisi fisik psikolog ya. Indikator untuk mengukur motivasi yaitu mengukur tingkat motivasi karyawan atau individu dapat dilakukan melalui beberapa indikator, yaitu produktivitas, kreativitas, loyalitas. Indikator yang digunakan untuk mengukur motivasi adalah tingkat absensi, inisiatif, dan kepuasan kerja karyawan. Dan pentingnya motivasi dalam kehidupan. Motivasi merupakan kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan untuk mencapai tujuan. Dalam kehidupan sehari-hari, motivasi sangat penting karena membuat kita tetap bersemangat, produktivitas, dan berusaha menjadi lebih baik. Dengan motivasi yang kuat, kita dapat mengatasi tantangan, mengatasi rasa malas, dan terus berusaha mencapai cita-cita. Motivasi juga membantu kita untuk tetap fokus, mengelola emosi, dan membuat keputusan yang tepat. Strategi meningkatkan motivasi yaitu identifikasi tujuan, bangun kepercayaan diri, dan ciptakan lingkungan positif. Motivasi dalam lingkungan kerja itu sangatlah penting dalam lingkungan kerja yang termotivasi akan bekerja dengan lebih produktif, kreatif, dan berkomitmen terhadap tujuan organisasi. Motivasi dapat berasal dari dalam diri karyawan, motivasi intrinsik, atau dari luar, motivasi ekstrinsik. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja karyawan yaitu sistem penghargaan, iklim organisasi, hubungan dengan atasan dan rekan kerja, serta peluang untuk berkembang secara profesional. Motivasi dan kepuasan kerja yaitu hubungan dengan motivasi dan kepuasan kerja ya. Hubungan motivasi dan kepuasan kerja. Motivasi dan kepuasan kerja memiliki hubungan yang erat. Karyawan yang termotivasi cenderung lebih puas dengan pekerjaannya karena merasa dihargai dan memiliki tujuan yang jelas. Dampak positif pada kinerja yaitu karyawan yang termotivasi bekerja dengan antusias, produktif, dan berkomitmen tinggi. Hal ini berdampak positif pada kualitas dan kuantitas hasil kerja mereka. Peran pemimpin dalam memotivasi. Pemimpin memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang termotivasi karyawan. Dengan memberikan umpan balik, pengakuan, dan kesempatan pengembangan, pemimpin dapat meningkatkan kepuasan kerja. Pengaruh imbalan terhadap motivasi. Imbalan finansial maupun non-finansial dapat menjadi motivator yang kuat. Materi yang ketiga yaitu memahami kerja tim. Pengertian kerja tim adalah pemahaman mengenai cara tim bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Ini melibatkan kolaborasi, komunikasi yang efektif, dan memahami peran masing-masing anggota tim. Pemahaman akan kerja tim juga mencangkup keselarasan visi, misi organisasi, agar setiap langkah tim berkontribusi kepada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Peran target pencapaian kerja tim dalam visi misi organisasi. Kesesuaian dengan visi misi. Target pencapaian kerja tim harus sesuai dengan visi dan misi organisasi secara keseluruhan, ya, dan pendorongan keberhasilan. Menetapkan target capaian yang terukur membantu memajukan visi dan misi organisasi. Penafsiran dalam konteks organisasi. Pemahaman yang jelas tentang target pencapaian membantu mewujudkan visi dan misi organisasi. Langkah-langkah memahami target capaian kerja tim. Apabila sebuah tim memiliki tujuan yang jelas, langkah pertama adalah merumuskan target-target yang spesifik dan terukur. Pastikan semua anggota tim memahami tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sehingga dapat bekerja secara terorganisir.
Lakukan pertemuan rutin untuk berkomunikasi, memajukan hambatan, serta menyesuaikan yang perlu dilakukan dalam mencapai target. Pentingnya memahami target capaian bagi keberhasilan tim. Ketika setiap anggota tim memahami dengan jelas target capaian yang harus dicapai, mereka dapat bergerak sejalan untuk mencapai keberhasilan bersama. Pemahaman yang mendalam terhadap tujuan tim meningkatkan koordinasi, produktivitas, motivasi dalam mencapai hasil yang diharapkan. Contoh-contoh target capaian kerja tim yang efektif: pertumbuhan, strategi inovasi, keterlibatan karyawan, dan efisiensi operasional. Tantangan dalam memahami dan mencapai target capaian kerja. Yang pertama itu komunikasi, kedua konflik peran, dan takut untuk gagal. Komunikasi yaitu kesulitan dalam menyampaikan ide dengan jelas. Yang konflik itu pembagian tugas yang tidak jelas, tumpang tindih. Kalau takut untuk gagal itu rasa takut atau kekhawatiran akan kegagalan. Strategi untuk memastikan pemahaman yang sama dalam tim, yaitu komunikasi yang efektif, menyediakan pelatihan, sinkronasi tujuan. Manfaat pemahaman yang jelas terhadap visi misi organisasi, pengaruh tujuan bersama, pemahaman yang mendalam, menginspirasi keterlibatan dan motivasi dan komitmen. Manfaat pemahaman yang jelas terhadap visi misi organisasi, pemahaman yang jelas terhadap tercapainya target capaian kerja tim adalah kunci keberhasilan. Pemahaman yang sama pula memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh tim mendukung pencapaian tujuan, sama pula memastikan tujuan bersama. Ini menciptakan sinergi dalam tindakan dengan memperkuat kesatuan tim. Yang keempat itu materi tentang komunikasi dalam organisasi. Pengertian dari komunikasi dalam organisasi adalah proses pertukaran informasi dan pemahaman antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi yaitu kondisi lingkungan, gaya komunikasi, dan status dan kekuasaan. Bentuk komunikasi di dalam organisasi yaitu komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. Peran teknologi dalam komunikasi organisasi. Teknologi memainkan peran kunci dalam memfasilitasi komunikasi yang efisien dalam organisasi. Dari email hingga platform kolaboratif, teknologi memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan efektif. Selain itu, teknologi juga mendukung komunikasi visual dan pengiriman pesan yang menjangkau berbagai tingkat keanggotaan dalam organisasi. Pentingnya komunikasi yang efektif, membantu hubungan yang baik, mencegah konflik dan salah paham, meningkatkan kinerja dan produktivitas, dan menjaga motivasi dalam kepuasan kerja. Strategi meningkatkan komunikasi dalam organisasi yaitu meningkatkan keterbukaan, pelatihan komunikasi, dan penggunaan platform kolaborasi. Pengaruh budaya organisasi terhadap komunikasi yaitu kepemimpinan, kerja tim, kepercayaan, dan keragaman. Keterbukaan dan transparansi dalam komunikasi organisasi menciptakan kepercayaan dan keterlibatan yang kuat di antara karyawan. Transparansi memastikan informasi yang jelas dan tidak disembunyikan, membawa keadilan dan kesetaraan. Tantangan dalam menciptakan komunikasi yang efektif yaitu perbedaan bahasa dan budaya, keterlibatan teknologi, dan komplikasi struktur organisasi. Tantangan dalam menciptakan komunikasi yang efektif di dalam organisasi meliputi perbedaan bahasa dan budaya yang bisa mempengaruhi pemahaman, keterbatasan teknologi yang mungkin menghambat penyampaian pesan, serta kompleksitas struktur organisasi yang menuntut kejelasan dan kehati-hatian dalam berkomunikasi. Yang kelima yaitu kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan yaitu adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi, memotivasi, dan memperdayakan orang lain dalam mencapai tujuan. Organisasi, seseorang memimpin harus mampu menggerakkan bawahan untuk bekerja secara efektif dan efisien demi mencapai visi dan misi organisasi. Pentingnya kepemimpinan dalam organisasi yaitu elemen vital dalam mencapai kesuksesan organisasi. Pemimpin yang efektif dapat menggerakkan tim, mengembangkan budaya yang produktif, dan menavigasi organisasi melalui tantangan. Kepemimpinan yang kuat memberikan arah, memotivasi karyawan, dan memperdayakan anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan itu kepribadian, pengalaman, budaya organisasi, dan tuntutan lingkungan. Tipe kepemimpinan otoriter yaitu gaya kepemimpinan di mana pemimpin bersifat dominan dan memaksakan kehendaknya. Karakteristik pemimpin otoriter yaitu membuat keputusan secara sepihak, kurang menghargai saran bawahan, dan cenderung membatasi partisipasi karyawan. Gaya ini sering efektif dalam situasi darurat tetapi dapat menyebabkan frustasi dan demotivasi karyawan dalam jangka panjang. Tipe kepemimpinan demokrasi adalah gaya di mana pemimpin melibatkan dan memperdayakan anggota tim untuk berpartisipasi. Ciri khas kepemimpinan demokrasi adalah komunikasi dua arah, delegasi wewenang, dan rasa saling percaya. Gaya ini mendorong kreativitas, inovasi, dan rasa memiliki yang kuat di antara karyawan sehingga meningkatkan motivasi dan produktivitas tim. Tipe kepemimpinan Laissez-faire. Kepemimpinan ini di mana gaya pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada anggota tim untuk memberikan keputusan dan menyelesaikan tugas-tugas mereka sendiri. Ciri khas kepemimpinan Laissez-faire adalah delegasi wewenang yang luas, keterlibatan pemimpin yang minim, dan kurangnya pengawasan. Gaya ini efektif jika anggota tim memiliki kemampuan, motivasi, dan disiplin yang tinggi, namun dapat menyebabkan kekacauan dan rendahnya produktivitas jika tim tidak mandiri. Gaya kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah gaya di mana pemimpin menginspirasi dan memotivasi pengikutnya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Ciri khas gaya ini karismatik, inspirasi, rangsangan intelektual, dan perhatian individual. Pemimpin transformasional bertindak sebagai mentor, membangun rasa percaya diri, dan mengembangkan kapabilitas bawahan untuk menjadi pemimpin di masa depan. Gaya kepemimpinan transaksional. Gaya di mana pemimpin memotivasi bawahan dengan menawarkan imbalan atau hukuman sebagai pertukaran atas kerja. Ciri khas ini manajemen berdasarkan pengecualian, di mana pemimpin hanya campur tangan ketika terjadi penyimpangan dari standar. Pemimpin transaksional menciptakan struktur yang jelas dan harapan yang terukur agar bawahan dapat mencapai target yang ditetapkan. Tantangan dalam kepemimpinan yaitu adaptasi perubahan, membangun tim yang solid, mengambil keputusan strategi, dan menjaga integritas. Pengembangan kepemimpinan yang efektif, membanggakan kepemimpinan membutuhkan upaya berkelanjutan. Pemimpin perlu mengasah kemampuan komunikasi, pengembalian keputusan, dan pemberdayaan tim. Pelatihan, mementoring, dan umpan balik reguler dapat meningkatkan keterampilan kepemimpinan. Selain itu,
Pemimpin harus terus belajar dari pengalaman, beradaptasi dan perubahan, dan membangun hubungan saling percaya dengan karyawan. Mengembangkan kepemimpinan yang komprehensif akan menciptakan pemimpin yang inspiratif dan berdampak positif bagi organisasi. Memahami budaya organisasi merupakan nilai-nilai, keyakinan, dan sikap yang dianut bersama oleh seluruh anggota organisasi. Budaya organisasi mempengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan mengambil keputusan dalam organisasi. Yang keenam yaitu materi budaya organisasi. Definisi budaya organisasi adalah didefinisikan sebagai sistem nilai, kepercayaan, dan norma bersama yang dianut oleh anggota organisasi. Hal ini mempengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan mengambil keputusan dalam organisasi. Budaya organisasi mencerminkan kepribadian unik dari suatu perusahaan atau institusi. Komponen budaya organisasi: nilai-nilai, norma-norma, kebiasaan, dan kebiasaan. Nilai-nilai, keyakinan, dan prinsip-prinsip fundamental yang dianut oleh organisasi yang menjadi dasar perilaku anggotanya. Norma, peraturan, dan pedoman yang tidak tertulis namun harus ditaati oleh seluruh anggota organisasi. Kebiasaan itu pola perilaku dan aktivitas rutin yang dilakukan oleh anggota organisasi dan menjadi ciri khas organisasi. Fungsi budaya organisasi yaitu ada 3, yaitu mempersatukan anggota, membangun keunggulan kompetitif, dan mendorong kinerja optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi yaitu kepemimpinan, sejarah dan tradisi, teknologi dan lingkungan, kreativitas anggota. Nilai-nilai budaya organisasi yaitu integritas, inovasi, fokus pada pelanggan, dan keunggulan tim. Karakteristik budaya organisasi yang kuat yaitu kohesif dan terpadu, berorientasi pada pencapaian, berresponsif terhadap perubahan, mempererat loyalitas karyawan. Indikator budaya organisasi yang sehat yaitu kolaborasi, fokus pada tujuan, orientasi pada prestasi, dan inovasi. Langkah-langkah yang membangun budaya organisasi yang positif yaitu tetapkan nilai inti, sosialisasikan secara intensif, tunjukkan keteladanan, beri penghargaan dan sanksi, dan adaptasi dan perbaikan berkelanjutan. Penting budaya organisasi dalam keberhasilan perusahaan. Budaya organisasi yang kuat dan positif merupakan kunci penting bagi keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Budaya yang selaras dengan visi, misi, dan strategi perusahaan dapat meningkatkan motivasi, produktivitas, dan referensi karyawan. Hal ini pada akhirnya akan mendorong daya saing dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Perusahaan dengan budaya organisasi yang sehat cenderung memiliki tingkatan kepuasan dan loyalitas karyawan yang lebih tinggi. Karyawan akan merasa bangga dan termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaiknya demi kemajuan perusahaan. Hal ini berdampak pada peningkatan kinerja, inovasi, dan pelayanan yang unggul bagi pengantar komitmen organisasi. Komitmen organisasi merupakan sebuah konsep yang menjelaskan kesetiaan dan dedikasi karyawan terhadap organisasi tempat mereka bekerja. Hal ini memainkan peran penting dalam mendorong produktivitas, inovasi, dan referensi karyawan yang unggul. Yang terakhir yaitu materi tentang pengertian komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah suatu sikap yang mencerminkan sejauh mana seorang individu mengenal dan terikat pada organisasi. Hal ini ditunjukkan melalui kepercayaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, kemauan untuk menggunakan upaya terbaik demi kepentingan organisasi, serta hasrat yang kuat untuk mempertahankan keanggotaan organisasi. Pentingnya komitmen organisasi. Komitmen organisasi sangat penting bagi keberhasilan suatu perusahaan. Karyawan yang memiliki komitmen tinggi cenderung lebih produktif, inovatif, dan loyal terhadap perusahaan. Hal ini berdampak pada peningkatan kerja, kepuasan pelanggan, dan daya saing perusahaan di pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi yaitu karakteristik individu, pengalaman kerja, dan struktur organisasi. Komponen komitmen organisasi yaitu komitmen afektif, komitmen kontinuan, dan komitmen normatif. Indikator komitmen organisasi yaitu loyalitas, keterlibatan, identifikasi nilai, dan keinginan bertahan. Dampak komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan yaitu karyawan dengan komitmen organisasi yang tinggi cenderung menunjukkan kinerja yang lebih baik. Mereka lebih produktif, proaktif, dan berusaha memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan. Hal ini berdampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas pekerjaan, serta pencapaian tujuan organisasi. Strategi meningkatkan komitmen organisasi yaitu pengembangan karir, penghargaan dan intensif, budaya organisasi positif, dan keterlibatan karyawan. Studi kasus contoh komitmen organisasi yang berhasil yaitu Samsung Electronics, Starbucks, Google, dan Apple Inc. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari ketujuh materi yang sudah saya rangkum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.